Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run, masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tangsan berhasil mengalahkan pria yang merupakan salah satu anggota penebusan. Singkat cerita, si pria pun bolak-balik ke markas dan ke kota Serigala Angin demi mengkonfirmasi rencananya. Dari kejauhan, diperlihatkan pasukan klan Macan Tutul yang sepertinya hendak menyerang kota Serigala Angin. Cerita berlanjut dengan Zheng Mengqi yang menyarankan agar tuannya itu bernegosiasi terlebih dahulu. Belum tentu klan Serigala Angin yang bikin masalah dengan klan Macan Tutul. Namun Tuan Macan Tutul bersikeras menganggap bahwa klan Serigala Anginlah yang bikin masalah dengannya. Terlebih, berdasarkan kelicikan klan Serigala Angin, mana mungkin mereka mau mengatakan yang sebenarnya. Lantas, ia pun memerintahkan pengikutnya itu untuk mencari kebenarannya di kota Serigala Angin. Periksa satu persatu. Jika ada yang menghalang, pindah alamkan tanpa ampun. Dan jika buktinya sudah ditemukan, maka ia akan menghancurkan kota Serigala Angin dengan tangannya sendiri. Kemudian, Tuan Macan Tutul menyuruh anggota lainnya untuk beristirahat, terutama Zheng Mengqi yang paling cerdas dari kelompok ini. Ia pun menegaskan bahwa jika pengikutnya itu berhasil menemukan anggota klan yang hilang, maka Mengqi akan dihargai oleh klan Macan Tutul. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena tak bisa membaca peta, Tuan Macan Tutul memberikan perintah supaya Zheng Mengqi yang memimpin jalan. Mendengar hal itu, Zheng Mengqi langsung mengiyakan dan segera mengeluarkan transformasi Macan Tutulnya. Lalu, ia membuka peta dan bergerak dari kegelapan. Sesampainya di gerbang kota Serigala Angin, Zheng Mengqi menunjukkan tangannya sembari mengungkapkan kalau tujuan mereka sudah ada di depan. Melihat kecerdasan Mengqi, Tuan Macan Tutul menepuk pundaknya pertanda ia sangat puas dengan hasil kerja kerasnya Mengqi. Diketahui kalau klan Macan Tutul merupakan salah satu anggota klan monster yang agak goblok dikit. Bahkan untuk membaca peta saja mereka tidak bisa. Di benua ini masih banyak anggota klan monster yang agak tulul. Oleh karena itu, mereka menjadikan manusia sebagai pengikut demi menutupi kekurangan. Kembali ke Tuan Macan Tutul yang diperlihatkan tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Diikuti dengan anggota lainnya yang tiba-tiba merasakan kalau darah mereka seakan-akan dibangkitkan oleh sesuatu. Ya, Tuan Macan Tutul merasakan akan adanya nafas anggota klannya di kota terpencil ini. Dan jika sudah demikian, lantas ia memberikan semangat ke bawahannya bahwa malam ini perang akan dimulai. Sementara di sisi lain, Tangsan yang baru selesai makan tiba-tiba merasakan kalau Bloodline Macan Tutulnya bereaksi. Meskipun ia tak tahu apa yang terjadi, namun ia menebak pasti klan Macan Tutul telah tiba. Untuk itu, ia pun buru-buru menggunakan seni Suan Tian Gongnya demi menekan Bloodline Macan Tutul. Tuan Macan Tutul yang gak sabaran pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya. Saat raungan Macan Tutul terdengar, Imam Serigala Angin yang menyiapkan makan malam pun lantas merasakan perasaan agak lain. Ia pun mengamankan semua pengikutnya dan segera mengambil tongkat. Di tempat lain, Tuan Macan Tutul dan bawahannya yang sudah masuk ke dalam kota, mereka pun langsung disambut oleh rombongan Serigala Angin tingkat 3. Kelompok tersebut refleks mengaum, tetapi tenggorokan mereka tiba-tiba menjadi sakit. Di saat yang bersamaan, Imam Serigala Angin datang menemui Tuan Macan Tutul. Melihat akan hal itu, Tuan Macan Tutul melangkah maju sebelum mengeluarkan seluruh auranya, memancarkan cahaya kuning yang tersebar di mana-mana. Sembari merilis tekanan yang sangat kuat, Imam Serigala Angin bertanya terlebih dahulu kenapa klan Macan Tutul menyerang kotanya. Namun Tuan Macan Tutul tak mau berkomunikasi dan langsung bergerak mendekati lawannya dengan kecepatan menakutkan. Ya, klan Macan Tutul memang terkenal dengan kecepatannya, yang saking cepatnya pergerakan Tuan Macan Tutul sekarang sudah tak terlihat. Imam Serigala Angin yang ketakutan pun lantas mengangkat tongkatnya sebelum merilis perisai elemen angin. Segera setelah itu, sosok kuning besar muncul di hadapannya sembari merilis cakar tajam. Menanggapi itu, Imam Serigala Angin meledakkan cahaya birunya yang menyebabkan tubuh Macan Tutul terpental. Di saat yang bersamaan, Imam Serigala Angin membesarkan tubuhnya sebelum melakukan ritual, yang setelah ritualnya selesai, cahaya birunya berubah menjadi hijau dalam seketika.
Yang saat itu juga langit-langit tiba-tiba berubah seakan-akan diterangi oleh aura Imam Serigala Angin. Melihat perubahan Serigala Angin, lantas Tuan Macan Tutul berhenti sejenak sembari menunjukkan wajah Herman. Bisa-bisanya di kota sekecil ini ada seorang imam. Namun alih-alih merasa takut, Tuan Macan Tutul nampaknya bertambah semangat dan tak sabar ingin menghabisi Imam Serigala Angin. Tak lama setelah Imam Serigala Angin melakukan ritual, muncul penguasa kota Serigala Angin yang sepertinya terpengaruh dengan aura imam mereka. Dan ya, karena sudah demikian, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Begitupun dengan bawahan kedua klan yang tak akan berhenti sebelum ada yang menang. Selang beberapa saat, penguasa kota Serigala Angin meminta penjelasan kenapa klan Macan Tutul menyerang klan mereka. Bukan apa-apa. Diketahui kalau klan monster memiliki aturan yaitu tidak boleh menyerang klan lain tanpa adanya izin. Jika tidak, maka klan tersebut akan diadili oleh leluhur klan monster. Mendengar hal itu, sontak Tuan Serigala Angin marah besar sebelum menjelaskan kalau klan mereka telah menculik anak-anaknya. Dan dengan santainya penguasa kota Serigala Angin menanyakan hal ini. Imam Serigala Angin jelas tercengang saat mendengar ucapan tersebut. Menculik anak-anak anggota klan monster jelas merupakan hal yang tabu. Bahkan penyebab dua klan itu bermusuhan sejak lama karena masalah menculik anak juga. Lalu ia bertanya ke Feng Xiong apakah benar ia yang menculik anak-anak Macan Tutul. Nampak ekspresi cemas dari muka Feng Xiong. Imam Serigala Angin paham betul kalau bawahannya itu terluka parah akibat gagal melakukan terobosan. Oke, mungkin ada yang bertanya apa hubungannya gagal terobosan dengan menculik anak. Diungkapkan kalau daging klan Serigala Angin tidaklah enak. Begitupun dengan daging Macan Tutul. Tetapi bloodline dari bayi Macan Tutul memiliki kekuatan spiritual yang aneh. Pendapat legenda, jika bayi Macan Tutul dimakan, maka itu akan menjadi suplemen bagus bagi klan monster yang memakannya. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan spiritual mereka dan dapat melakukan evolusi bloodline. Nah, maka dari itu, leluhur klan monster melarang penuh bagi siapapun yang ingin menculik anak-anak klan Macan Tutul. Meskipun menyerang kota lain dengan tanpa adanya izin akan terkena sanksi, namun jika ada yang menculik anak-anak klan Macan Tutul, maka leluhur klan monster akan mengizinkan klan Macan Tutul untuk menyerang klan yang menculik anak mereka. Nah, makanya dalam hal ini imam besar sangat mencurigai Feng Xiong. Namun Feng Xiong bersikeras kalau ia tidak menculik anak-anak klan Macan Tutul. Karena tak tahu siapa yang benar, Imam Serigala Angin bertanya apakah Tuan Macan Tutul punya bukti. Dengan tegas Tuan Macan Tutul menjelaskan kalau dirinya dapat merasakan bloodline anak-anaknya dari kota ini. Dengan fakta demikian, apakah Imam Serigala Angin masih membutuhkan bukti lain? Bagaimanapun juga ia merupakan tuan klan Macan Tutul. Jadi tentu saja dirinya dapat merasakan nafas anggota klannya. Mendengar hal itu, perasaan linglung muncul di hati Imam Serigala Angin. Di sisi lain, Feng Xiong merupakan anggotanya. Sementara di sisi lain, mungkin saja ucapan Tuan Macan Tutul itu benar. Jika tidak, mana mungkin mereka menyerang asal-asalan. Meskipun klan monster memiliki hukum rimba, tetapi mereka tak boleh asal perang supaya tidak mempengaruhi ras roh. Feng Xiong yang panik, lantas ia refleks mengeluarkan bilah angin dari mulutnya, membuat Tuan Macan Tutul menyadari akan adanya nafas anak-anaknya dari teknik tersebut. Begitupun dengan Imam Serigala Angin. Sebaik apapun Feng Xiong menutupi hal ini, tetapi dari ekspresinya jelas Imam Serigala Angin tahu kalau bawahannya itu menyembunyikan sesuatu. Faktanya, kejadian yang sebenarnya ialah demi meningkatkan kultivasi, Feng Xiong sampai berbuat hal yang seharusnya tidak dibuat. Ya, 2 hari yang lalu Feng Xiong tak sengaja bertemu dengan keluarga Macan Tutul yang bermain di hutan. Kebetulan kultivasi keluarga Macan Tutul itu hanya berada di tingkat 3, sementara kultivasi Feng Xiong sudah berada di tingkat 5. Demi terobosan tingkat 6, ia bertindak gegabah dengan memindah alamkan sepasang kekasih klan Macan Tutul itu. Kemudian ia menculik anak-anaknya lalu dikonsumsi. Nah, masalahnya kejadian itu sudah berlalu semenjak 2 hari yang lalu, sementara dirinya yakin bahwa tidak ada satupun yang melihat aksinya. Bahkan jangankan orang lain, istri Feng Xiong yang merupakan monster yang paling dekat dengan dirinya pun tak tahu menahu tentang masalah ini. Lantas kenapa pula 2 hari setelahnya bisa tahu?
Selain mengetahui akan adanya nafas anggota klannya pada teknik Feng Xiao, Tuan Macan Tutul juga menyadari kalau kultivasi penguasa serigala angin hanyalah berada di tingkat 5. Sembari meremehkan itulah, Tuan Macan Tutul merilis serangan menakutkan yang mengarah langsung ke dua serigala tersebut. Menggunakan tongkatnya, Imam Serigala Angin mencoba memblokir serangan itu dengan sekuat tenaga. Akan tetapi Imam Serigala Angin agak heran dengan sikap Feng Xiong yang bukannya membantu, malahan dia hanya pelongo-pelongo. Dan karena tak ada pilihan lain, Feng Xiong akhirnya mengaku kalau ia memang mengkonsumsi anak-anak klan Macan Tutul. Tak perlu alasan detail mengingat Imam Serigala Angin juga mengetahui masalah kultivasinya, sehingga demi terobosan tingkat 6, Feng Xiong terpaksa berbuat ceroboh. Namun tenang saja, meskipun perbuatannya merupakan aib klan, tetapi jika Imam Serigala Angin membantunya memindah alamkan Tuan Macan Tutul, maka ia akan meninggalkan kota ini. Terlebih sumber daya di kota ini terbilang lemah, bahkan untuk mencapai tingkat 6 saja ia kesulitan. Mendengar ucapan Feng Xiong, sontak amarah Tuan Macan Tutul menjadi tak terkendali. Bisa-bisanya gagal terobosan malah mengorbankan anggotanya. Kemudian, ia pun tanpa ragu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Membuat Imam Serigala Angin yang melihat akan hal itu, ia pun menyadari kalau kultivasi Tuan Macan Tutul sudah mencapai tingkat 7, sementara kultivasi dirinya hanya berada di tingkat 6, yang meskipun ia memiliki kemampuan memanggil nafas leluhur klannya, namun tetap saja tingkat 6 bukanlah lawan tingkat 7. Sementara dari kejauhan, diperlihatkan Qiu Jing yang mengamankan 3 Wang bersaudara dan Musue. Di sisi lain, Tang San dan Wang Yinfeng yang memperhatikan pertarungan antara dua klan dari jendela, yang setelah dipastikan aman, Tang San membungkuk dan memberikan salam hormat kepada gurunya itu. Ia pun izin pamit sebelum meminta sang guru agar menjaga diri. Jika ada waktu, ia tentu akan berkunjung. Namun tentu saja Wang Yinfeng melarang mengingat kondisi kota masih terjadi pertarungan hebat. Tang San yang menyadari kalau gurunya itu khawatir, lantas ia mengungkapkan bahwa semua monster sedang bertarung di garis depan. Jadi, tak akan ada yang menyadari jika ia berhati-hati. Meski agak ragu, tetapi perkataan Tang San ada benarnya juga. Wang Yinfeng pun mengangguk sembari berpesan supaya Tang San terus berhati-hati. Dan jika sudah sampai di kota Keri, temui adiknya untuk meminta tempat tinggal. Tepat ketika Wang Yinfeng selesai berbicara, Tang San memeluk sang guru sebelum keluar dari jendela. Sementara Wang Yinfeng yang galau brutal akibat ditinggal oleh murid yang dianggapnya sebagai anak sendiri, Tang San nampak berhenti memperhatikan kondisi pertarungan. Pergi meninggalkan kota Serigala Angin dengan secepat mungkin tentu merupakan hal yang paling aman. Tetapi di sisi lain juga ada kesempatan bagus untuk memindah alamkan beberapa monster lalu menyerap Bloodline-nya. Dan ya, karena Tang San sudah sangat akrab dengan kota ini, membuat dirinya mudah mengendap-endap dari kegelapan. Dari atas, Tang San memperhatikan pertarungan sengit antara Tuan Macan Tutul melawan Imam Serigala Angin dan Feng Xiong. Kan tetapi tujuan Tang San jelas terfokus dengan kroco-kroco kedua klan. Meski terbilang kroco, namun kultivasi mereka setidaknya sudah mencapai tingkat 3 dan 4. Dalam pertarungan diperlihatkan bahwa klan Macan Tutul lebih unggul, karena selain jumlah mereka lebih banyak, basis kultivasi klan Macan Tutul kebanyakan sudah di tingkat 4. Bertepatan saat kedua klan tersebut kelelahan, sekarang waktunya Tang San yang bertindak dengan mengaktifkan Bloodline Serigala Anginnya. Sembari memfokuskan pandangan dengan mata birunya, Tang San merilis beberapa bilah angin dan berniat menghabisi semua monster tersebut. Oke teman-teman, sekarang masih banyak ya orang yang nanya, "Bang, Solan 3 kapan bang? Min, Solan 3 kapan Min?" Nah, Solan 3 itu saya sudah jelasin teman-teman, copyright, jadi gak bisa diupload, kena pelanggaran. Tapi saya akan coba lagi versi manhwanya. Kalau kemarin kan versi manhwa yang animasi. Nah, kalau sekarang versi manhwa yang full manhwa kayak Solan 5 ini. Jadi mudah-mudahan aman ya. Tapi kalau copyright juga ya udah saya fokus Solan Solan 5 aja gitu. Dan kemudian pertanyaan, kenapa lama upload? Waduh, lama upload itu karena ya gitulah, intinya gak bisa cepat-cepat, apalagi tiap hari. Waduh, gak bisa cuy.
3 hari sekali itu udah paling cepat menurut saya. Tapi niatnya esok hari kedepannya pengen 2 hari sekali, pengen doang. Tapi susah cuy, susah lah pokoknya. Oke lah, saya urung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, suara motor tak berhenti-henti.